Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio, masih dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersatu bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa kami rindu, firman-Mu sungguh memberkati kami, dan biarlah melalui renungan firman itu, kami semakin dikuatkan, diteguhkan di dalam pengiringan kami akan Engkau. Kami siap diberkati, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Firman Tuhan, kali ini saya ambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Saya ulangi, Yakobus pertama ayat yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Kali ini saya ingin berbicara tentang pencobaan dan janji mahkota kehidupan. Saudara-saudara, Yakobus pada bagian ini menekankan masalah pencobaan di satu sisi, namun juga menekankan hasil dari sebuah ketekunan di sisi yang lain. Oleh sebab itu, ketika kita berhadapan dengan pencobaan, Yakobus berkata, berbahagialah. Mengapa kita harus berbahagia? Sebab ketika kita menghadapi pencobaan, maka itu akan membuat kita menjadi pribadi yang tahan uji. Dan kalau kita sudah menjadi pribadi yang tahan uji, maka kita akan menerima mahkota kehidupan yang diberikan oleh Allah yang Maha Tinggi. Jadi saudara-saudara, jangan menyerah kepada pencobaan, karena Tuhan sendiri yang berjanji untuk memberikan kita mahkota kehidupan. Nah, menariknya, kata mahkota itu saudara, paling tidak ada dua kata. Yang pertama adalah Stepanos, yang berarti mahkota hasil dari sebuah perjuangan. Dan yang kedua adalah diadema, yaitu mahkota seorang raja atau mahkota warisan. Nah, mahkota kehidupan yang dimaksudkan oleh Yakobus di sini mengandung arti kiasan dari sebuah kehidupan kekal yang ditulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 24 sampai 25 dan di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Mahkota ini merupakan lambang kesuksesan secara rohani yang diberikan oleh Raja alam semesta kepada orang yang mempertahankan imannya di tengah-tengah penderitaan. Namun demikian saudara-saudara, perlu diperhatikan bahwa mahkota kehidupan diberikan bukan sebagai upah atas usaha kita, melainkan sebagai anugerah semata-mata dari Allah kepada siapa? Kepada mereka yang tahan uji ketika mereka menghadapi pencobaan. Pemberian mahkota kehidupan ini berdasarkan dua hal. Yang pertama karena ia adalah seorang yang bertahan, dan yang kedua karena ia mengasihi Allah. Bagi Yakobus, kedua kata itu tidak ada perbedaan. Mengapa? Karena mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Allah pasti akan bertekun ketika menghadapi pencobaan. Sebab tindakan yang demikian saudara-saudara adalah bentuk kasih yang tertuang di dalam kepercayaan dan ketaatan penuh kepada Allah. Sehingga kita tetap bisa berbahagia sekalipun kita menghadapi pencobaan. Mengapa? Karena kita mengasihi Tuhan dan kita percaya bahwa Ia juga mengasihi kita dan tidak akan menyakiti kita. Nah, berkaitan dengan pencobaan ini saudaraku, menjadi pertanyaan adalah, mengapa Allah mencobai kita? Saudara-saudara, dalam hal ini banyak anak-anak Tuhan yang salah paham dan salah mengerti. Orang banyak berpikir bahwa pencobaan datang daripada Allah. Saudara harus diingat bahwa kata pencobaan dalam bahasa Perjanjian Baru, kata dasarnya adalah peira, yang memiliki dua pengertian yang berbeda. Yang pertama, pencobaan memiliki tendensius untuk menjatuhkan, dan itu datang dari setan dan dari keinginan pribadi kita yang dipenuhi dengan dosa. Dan yang kedua, kata peira itu lebih kepada ujian untuk menyucikan dan menguatkan orang-orang percaya, datangnya dari Tuhan, yang dapat disebut sebagai ujian untuk naik kelas. Nah, kedua hal tersebut di atas bisa saja mendatangi hidup kita saudara-saudara, baik dalam bentuk pencobaan maupun dalam bentuk ujian.
Nah, saudara-saudara, Yakobus menyadari kalau kita tidak hati-hati, maka ujian yang datang dari Tuhan yang sejatinya untuk menaikkan level kita ke tingkat yang lebih tinggi, itu juga bisa menjadi pencobaan dari dalam diri kita. Misalnya, kalau kita terus-menerus ditekan dalam keadaan sulit, mungkin saja kita akan mengeluh dan meragukan kasih Allah serta kemudian menolak Dia. Padahal situasi ini sebenarnya bisa dipakai oleh Allah untuk menaikkan level kehidupan kita. Tapi karena kita salah merespon ujian daripada Allah, maka itu bisa menjadi pencobaan bagi kita yang pada akhirnya menjatuhkan kita. Dalam keadaan seperti ini, saudara-saudara, iblis biasanya akan mengambil kesempatan untuk mencobai dan menjatuhkan kita. Nah, disinilah yang disebut dengan godaan. Karena itu, Yakobus mengingatkan orang-orang percaya agar tidak terjebak dalam sikap yang salah ketika kita menghadapi pencobaan. Ketika kita menghadapi pencobaan atau ujian. Allah memang menguji umatnya, namun bukan dengan maksud untuk menghancurkan iman mereka, melainkan untuk menguatkan dan membawa mereka kepada level yang lebih tinggi pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam. Namun sayangnya kita sering kali menyalahkan Tuhan karena Ia mengizinkan pencobaan-pencobaan itu datang dalam hidup kita. Seharusnya sikap kita dalam situasi demikian, saudara-saudara, membuat kita makin bersandar kepada Tuhan, membuat kita makin berharap kepada Tuhan, makin bergantung kepada Dia, dan merelakan diri kita untuk dibentuk dan diproses oleh Allah, karena kita tahu bahwa tujuan Allah membentuk dan memproses kita untuk menjadikan kita lebih baik dari sebelumnya dan membawa kita untuk boleh masuk dalam berkat-berkat yang lebih maksimal, lebih luar biasa lagi. Dan yang paling penting adalah membawa kita mengenal akan Allah semakin dalam. Oleh sebab itu, saudaraku, mari belajar melalui firman Tuhan ini, kita bersikap bijaksana di dalam menanggapi setiap proses yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu bentuknya pencobaan-pencobaan maupun ujian-ujian yang Allah izinkan di dalam hidup kita. Pada akhirnya marilah kita menjadi orang-orang yang bijaksana, mengasihi Allah dan mentaati firman-Nya sampai kita menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan dan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan di dalam kehidupan yang kekal dan abadi. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa dalam hidup ini ada begitu banyak pencobaan, ada begitu banyak situasi yang sulit. Namun kami belajar dari firman Tuhan agar kami bersikap benar. Dan dalam situasi yang demikian, ajarkan kami untuk tetap kuat dan setia, mengasihi Engkau, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya seluruh rencana-Mu digenapi di dalam dan melalui diri kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jemaat kali ini dapat memberkati Anda dimanapun berada. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus. Suara bersamamu.